Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua, yakni persamaan kimia, stoikiometri reaksi, dan periodisitas. Jadi materi ini berhubungan dengan materi yang kemarin ya, pertemuan pertama, terkait dengan konsep mol. Reaksi kimia dan persamaan reaksi. Reaksi kimia itu apa sih? Yaitu suatu proses di mana zat-zat baru, yaitu hasil reaksi, terbentuk dari beberapa zat aslinya yang disebut sebagai preaksi. Jadinya dalam suatu persamaan reaksi itu ada dua istilah, yaitu reaktan dan produk yang terbentuk. Reaktan itu sebagai bereaksi, sedangkan produk itu biasanya di sebelah kanan. Dari hasil reaktan tersebut dia bereaksi membentuk suatu produk, di mana dalam persamaan reaksi yang harus kita cermati adalah seimbang antara jumlah koefisien atau jumlah unsur yang di kanan itu sama dengan yang di kiri, sehingga kita perlu melakukan penyamaan reaksi. Dalam proses melakukan persamaan reaksi atau jumlah unsur yang di kanan sama dengan jumlah yang di kiri, kita harus melakukan perhitungan terkait dengan koefisien reaksi. Fungsinya apa? Yaitu untuk melakukan penyeimbangan jumlah unsur yang terdapat pada sisi kiri tanda panah dan sebelah kanan tanda panah. Contohnya pada reaksi pembakaran metana. Metana sendiri kita tahu sendiri, yaitu rumusnya CH4 merupakan golongan hidrokarbon. Semua senyawa hidrokarbon apabila dilakukan proses pembakaran pasti akan membutuhkan oksigen dan pasti akan menghasilkan produk CO2 dan H2O. Jadi kalau misalnya metana atau CH4 ditambahkan O2 pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Apabila kita perhatikan di sisi kanan dan kiri, sebelah kiri C-nya 1, sama-sama 1. Sebelah kiri hanya 4, yang kanan baru 2, sehingga reaksi yang di atas itu belum setara, sehingga kita perlu menyetarakan antara kanan dan kiri, sehingga hasil persamaan reaksinya yaitu CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O, sehingga kita bisa melakukan pengecekan, yaitu jumlah CH dan O yang di kiri dan di kanan itu jumlahnya harus sama. Hubungan mol pada persamaan reaksi. Jadinya apabila kita ingin mencari mol massa pada persamaan reaksi, yang harus kita cermati yaitu reaksi harus sudah setara. Contoh kasusnya seperti ini misalnya. Jika diketahui massa NH3 sebesar 17 gram, tentukan massa N2 dan H2O yang terbentuk. Jika diketahui ARH sama dengan 1, ARN adalah 14 dan ARO adalah 16. Jawabannya sebagai berikut. Di mana reaksi yang berlangsung yaitu NH3 ditambah O2 akan menghasilkan N2 plus H2O, di mana reaksi yang di kanan dan di kiri itu masih belum setara atau jumlah unsur atau jumlah atomnya, sehingga kita perlu menyetarakan reaksi tersebut, yaitu hasil reaksi yang setara yaitu 4NH3 ditambah 3O2 menghasilkan 2N2 plus 6H2O. Nah, tahap yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mencari mol dari NH3, yaitu mol rumusnya massa dibagi MR. Masanya di soal sudah diketahui yaitu 17 gram dibagi MR dari NH3 yaitu 17. 17 bagi 17 sama dengan 1 mol. Kemudian kita bisa mencari mol dari produk yang terbentuk yaitu N2, yaitu koefisien dari N2 dibagi dengan koefisien dari NH3 dikalikan mol dari NH3, yaitu 2/4 dikalikan 1 mol sama dengan 0,5 mol. Setelah dapat mol dari N2, kemudian kita bisa mencari massa dari N2-nya. Massa sama dengan mol dikalikan dengan MR, yaitu 0,5 dikalikan 28 sama dengan 14 gram. Selanjutnya kita bisa mencari mol H2O, caranya sama seperti N2-nya tadi, yaitu koefisien dari H2O dibagi dengan koefisien dari NH3 dikalikan mol dari NH3, yaitu 6 dibagi 4 dikalikan 1 mol sama dengan 1,5 mol. Kemudian kita bisa mencari masanya, yaitu 1,5 mol dikalikan MR dari H2O, sehingga ketemunya adalah 25,5 gram. Jadinya kita bisa mencari massa dari produk yang terbentuk apabila reaksi yang diketahui itu sudah setara dan molnya dari NH3-nya itu juga sudah dihitung. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Misalnya hitunglah jumlah gamping itu rumusnya CaO dengan MR-nya itu 56,1 yang dapat dibuat dengan memanaskan 200 kg batu kapur yang mempunyai kemurnian 95% dari CaCO3, di mana MR-nya itu 100. Nah, jadinya kita harus mencari jumlah CaCO3 dalam batu kapur tersebut, yaitu
0,95 dikalikan 200 kg sehingga ketemunya adalah 190 kg CaCO3. Itu yang murni karena bukan 100% gitu ya. Kemudian rumusnya atau persamaan reaksinya yaitu CaCO3 itu akan membentuk CaO plus CO2. Dikarenakan yang diketahui itu adalah massa dari CaCO3, kita bisa mencari mol dari CaCO3 tersebut, yaitu massa dibagi dengan mR. Massanya tadi 190 kg gitu ya, atau kalau enggak 190 kali 10 pangkat 3 gram CaCO3 dibagi mR dari CaCO3 yaitu 100, sehingga ketemunya adalah 1,9 kali 10 pangkat 3 mol. Dari kesetaraan reaksi tersebut, kita bisa mencari mol dari CaO-nya. Jadinya mol CaO-nya juga sama dikarenakan koefisiennya sama, sehingga mol dari CaO-nya yaitu juga sama 1,9 kali 10 pangkat 3 mol CaO. Sehingga kita bisa mencari dari massa CaO-nya tinggal mol dikalikan dengan mR. Sehingga ketemunya yaitu 1,9 kali 10 pangkat 3 mol CaO dikalikan dengan 56,1. Hasilnya 107 kali 10 pangkat 3 gram CaO atau 107 kg CaO atau kalsium oksida. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu pembentukan gas amonia menghasilkan 4.250 gram amonia atau NH3. Tentukan volume N2 atau nitrogen dan H2 yang telah bereaksi pada keadaan STP. Jadinya kalau dibuat reaksi N2 ditambah H2 itu akan menghasilkan NH3. Tetapi reaksi tersebut belum setara sehingga kita harus menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Sehingga kalau misalnya sudah dilakukan persamaan reaksi, hasilnya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kemudian kita mencari mol dari NH3, yaitu mol rumusnya massa per mR. Massanya sudah diketahui yaitu 4.250 gram dibagi mR dari NH3 yaitu 17. Jadi 4250 dibagi 17 sama dengan 250 mol. Kalau misalnya NH3-nya itu 250 mol, otomatis H2, di mana H2 tadi koefisiennya itu 3. Jadinya untuk mencari mol dari H2 yaitu 3/2, 2-nya itu dari koefisien dari NH3, dikalikan 250, ketemunya 375 mol H2. Selanjutnya mol N2 sama dengan 1/2, satunya itu berasal dari koefisien dari N2, dibagi 2-nya dari koefisien dari NH3-nya, dikalikan 250, sama dengan 125 mol N2. Sehingga kita bisa menentukan masing-masing volume pada keadaan STP dengan mengkalikan mol dikali 22,4. Sehingga bisa ketemu jawabannya, volume H2 sebesar 8.400 liter, sedangkan volume N2 sebesar 2.800 liter. Oke, ini ada beberapa contoh soal, nanti silahkan dikerjakan dulu, kemudian nanti kita bisa diskusikan di grup diskusi atau grup WA. Jadinya buatlah reaksi pada pembakaran propana, butana, di mana ada tambahan soal di sini apabila massa butananya 28 gram, tentukan massa produk yang terbentuk. Terus yang ketiga yaitu pentana dan yang keempat adalah heksana. Kita harus tahu clue-nya dulu, kata kuncinya dulu apa? Propana, butana, pentana, dan heksana itu termasuk golongan hidrokarbon. Jadi kalau misalnya golongan hidrokarbon dilakukan proses pembakaran, di mana proses pembakaran tadi membutuhkan oksigen, sehingga nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Itu sudah reaksi tetap gitu ya, kita nggak bisa mengubah-ubah. Jadinya hidrokarbon ditambah O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O. Sub selanjutnya yaitu perhitungan reaksi pembatas dalam reaksi. Pada reaksi sebelumnya, kita memang tidak menggunakan reaksi pembatas, dikarenakan kenapa? Karena reaktan atau massa yang dicontohkan di soal itu hanya berasal dari satu reaktan. Tapi kalau misalnya dua reaktan tadi masing-masing mempunyai massa, otomatis kan ada yang habis, ada yang sisa. Mau nggak mau kita harus memperhitungkan terkait dengan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Yaitu reaktan yang sudah habis, reaktan yang habis duluan, otomatis reaktan yang lain itu akan bersisa. Contohnya misalnya seperti ini, 2Al ditambahkan 6HCl menjadi 2AlCl3 plus 3H2, di mana reaksi tersebut sudah setara, sehingga kemungkinan dari reaksi tersebut yaitu pertama, aluminium habis, HCl pun itu juga habis. Yang kedua, aluminium habis, HCl berlebih. Yang ketiga, aluminium berlebih dan HCl tadi habis. Contohnya misalnya gini,
Apabila massa dari aluminium itu tadi sebesar 5,4 gram, di mana AR-nya tadi 27, sehingga kita bisa mencari mol dari Al-nya, yaitu massa dibagi dengan AR. 5,4 dibagi 27 ketemu 0,2 mol. Sedangkan semisal HCl sebesar 7,3 gram, di mana MR-nya tadi 35,5, sehingga kita bisa menentukan mol dari HCl-nya, yaitu sebesar 7,3 dibagi 35,5, yaitu sebesar 0,2 mol. Di mana mol Al dan mol HCl itu sama-sama 0,2 mol. Belum tentu dua reaktan yang mempunyai mol yang sama itu sama-sama habis. Nah, sehingga kita harus mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Yaitu hasil terkecil mol dibagi koefisien. Jadi kalau misalnya Al-nya tadi 0,2 dibagi 2, otomatis hasilnya sekitar 0,1. Oke lah. 0,2 dibagi 6. Nah, itu kan hasilnya lebih kecil daripada 0,1, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa HCl di sini dia digunakan sebagai reaksi pembatas atau reaktan yang dia itu sudah habis, tidak bersisa seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan mol dari AlCl3 sama dengan 2, 2-nya tadi berasal dari koefisien AlCl3 dibagi 6, 6 tadi berasal dari koefisien dari HCl dikalikan mol dari HCl, sehingga hasilnya 0,067 mol AlCl3. Selanjutnya misalnya ini ada reaksi yang sama tetapi massa yang diketahui itu berbeda, kasusnya berbeda. Contohnya misalnya gini, 2 Al ditambahkan 6 HCl maka menghasilkan 2 AlCl3 ditambah 3 H2. Semisal massa yang diketahui dari aluminium tadi sebesar 5,4 gram, sedangkan massa HCl-nya itu adalah 25 gram, sehingga kita bisa menentukan masing-masing mol dari aluminium dan HCl dibagi sama AR-nya ya, atau MR-nya sama seperti slide sebelumnya. Al-nya ketemunya 0,2 mol, HCl-nya sebesar 0,68 mol. Nah, di sini diketahui bahwa molnya itu beda. Mol HCl itu lebih besar daripada mol Al. Kita tidak bisa menyimpulkan atau belum bisa menyimpulkan bahwa Al itu selalu habis duluan dikarenakan molnya kecil, bukan seperti itu. Tapi kita mencari reaksi pembatasnya. Nah, aluminium di sini dia digunakan sebagai reaksi pembatas. Kenapa? Karena hasilnya lebih kecil antara mol dibagi koefisien. Jadinya 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1, sedangkan HCl-nya 0,68 dibagi 6, 0,1 sekian berapa seperti itu. Nah, sehingga Al di sini dia digunakan sebagai reaksi pembatas, sehingga kita bisa menentukan mol dari AlCl3, yaitu sebesar 2 dibagi 2, ini maksudnya koefisien dari AlCl3 dibagi dengan koefisien dari Al dikalikan 0,2 mol dari Al-nya, sehingga ketemu mol AlCl3 adalah sebesar 0,2 mol. Oke, mungkin sudah paham ya terkait dengan prinsip dari reaksi pembatas itu seperti apa. Kita langsung ke contoh soal aja. Misalnya, pada proses pembakaran dari propana atau C3H8 sebanyak 88 gram dan 64 gram gas O2 dengan MR-nya tadi 32 akan menghasilkan produk CO2 dan H2O. Pertanyaannya, tentukan senyawa yang berperan sebagai reaksi pembatas, tentukan jumlah mol senyawa yang dihasilkan, tentukan massa CO2 dan H2O yang dihasilkan, dan yang terakhir tentukan volume CO2 pada keadaan standar atau pada keadaan STP. Sehingga kita kalau misalnya menemukan soal seperti ini, pembakaran propana, sehingga kita C3H8 ditambahkan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O, sehingga kita melakukan persamaan reaksinya agar jumlah mol yang di kanan dan di kiri itu jumlahnya sama. Kemudian kita melakukan penyetaraan reaksi, hasilnya pun C3H8 ditambahkan 5O2 menghasilkan 3CO2 plus H2O. Tadi massa dari propana maupun oksigen sama-sama sudah diketahui ya, sehingga kita bisa menentukan masing-masing mol dari propana sama oksigennya, sehingga mol dari propananya tadi sebesar 2 mol, sedangkan mol oksigennya adalah sebesar 2 mol. Nah, walaupun sama, bukan berarti reaksi tersebut atau reaktan antara C3H8 dan O2 itu sama-sama habis. Tapi kita harus mencari reaksi pembatas, yaitu hasil terkecil mol dibagi koefisien.
Misalnya antara propana dulu, 2 dibagi koefisiennya aja 38, 1 ya, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Sedangkan oksigen 2 dibagi koefisiennya itu 5, jadinya 2 dibagi 5 sekitar 0,4. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa yang berperan sebagai reaksi pembatas itu adalah oksigen, karena hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan propana. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu jumlah mol senyawa yang dihasilkan. Dikarenakan reaksi pembatasnya itu berupa oksigen, sehingga kita bisa menentukan mol CO2 dan mol H2O, yaitu 3 untuk mol CO2-nya, yaitu koefisien dari CO2-nya tadi 3/5 berasal dari koefisien dari oksigen, dikalikan mol dari oksigennya 2 atau sekitar 1,2 mol, sehingga kita bisa langsung menentukan masanya, tinggal kita kalikan mR-nya 44, jadi sebesar 52,8 gram CO2. Sedangkan untuk yang H2O yaitu molnya 1/5 dikalikan 2 ketemunya 0,4, kemudian kita kalikan mR-nya 18, sehingga hasilnya 7,2 gram. Sehingga ini udah kejawab ya pertanyaan yang B dan C. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu volume CO2 pada keadaan standar. Untuk mencari volume gampang, kita tinggal volume sama dengan mol dikalikan 22,4. Tadi sudah diketahui bahwa mol dari CO2-nya tadi sebesar 1,2 mol dikalikan 22,4, sehingga hasilnya pun 26,88 liter. Oke, contoh soal yang kedua, yaitu apabila 15 gram etana atau C2H6 dengan MR30 direaksikan dengan 8 gram oksigen atau O2 dengan MR32 pada keadaan standar. Pertanyaannya, tentukan persamaan reaksi, jadi kita harus menyetarakannya. Yang kedua, tentukan massa produk yang dihasilkan, dan yang terakhir, tentukan volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Oke, persamaan reaksinya yaitu C2H6 ditambahkan O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O, di mana reaksi tersebut itu belum setara, sehingga kita perlu menyetarakan reaksi, sehingga hasilnya 2C2H6 ditambahkan 7O2 akan menghasilkan 4CO2 plus 6H2O. Terus kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentukan massa produk yang dihasilkan, di mana produk yang dihasilkan tadi ada 2 ya, yaitu CO2 plus H2O, sehingga kita harus menentukan berapa mol dari etananya dan berapa mol dari oksigennya. Rumusnya sama, yaitu massa dibagi dengan MR. Massa dari etananya tadi yaitu sebesar 15 dibagi MR-nya yaitu 30, sehingga mol dari etana sama dengan 15 dibagi 30 atau sama dengan 0,5 mol. Dan kita akan menentukan mol dari oksigennya, di mana massa oksigennya tadi 8 gram, MR-nya itu 32, jadi 8 dibagi 32 sama dengan 1/4 atau 0,25 mol. Kita ada 2 mol reaktan, sehingga kita harus menentukan mana yang menjadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas yaitu hasil terkecil mol dibagi dengan koefisien, sehingga hasil mol dibagi koefisien yang terkecil itu ternyata adalah yang oksigen, sehingga oksigenlah yang menjadi reaksi pembatas, sehingga kita bisa menentukan mol CO2 dan mol H2O. Mol CO2-nya yaitu 4/7 dari koefisien CO2 dibagi dengan koefisien dari oksigen dikalikan mol dari oksigennya yaitu 0,14 mol. Begitu juga dengan mol H2O, yaitu 6/7 dikalikan 0,25 ketemunya 0,21 mol. Sehingga untuk menentukan massa dari CO2 dan mol H2O-nya, kita tinggal kalikan dari MR-nya, sehingga bisa diketahui waktu massa CO2-nya yaitu 6,16 gram, sedangkan massa dari H2O-nya sebesar 3,78 gram. Kemudian pertanyaan yang terakhir, volume gas CO2 pada keadaan STP. Tinggal volume sama dengan mol dikalikan 22,4, yaitu 0,14 dikalikan 22,4. Hasilnya yaitu 3,136 liter. Sub selanjutnya yaitu kita akan mempelajari terkait dengan sifat periodik unsur. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan SPU, yaitu sistem periodik unsur. Ini teman-teman kalau bisa wajib mempunyai SPU yang nanti bisa ditempel di kamar biar kita selalu ingat terus
Sehingga walaupun nggak harus wajib ingat semua ya, tapi setidaknya unsur-unsur yang sering keluar itu ya tahulah terkait dengan nomor atom, AR-nya kayak gitu. Dimana sifat periodic unsur tadi ada 5, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat logam. Kita akan mempelajari semuanya. Ini adalah contoh dari sistem periodic unsur. Jadi kita mereview dikit aja. Dan di dalam SPU itu ada golongan dan periode. Golongan itu yang dari atas ke bawah, di mana ada 2 golongan secara garis besar, yaitu golongan A dan golongan B. Di mana golongan A itu ada 8 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dari kiri ke kanan. Jadi nanti dari golongan hidrogen, golongan alkali tanah, terus golongan karbon, nitrogen, oksigen, fluor, sama golongan gas mulia. Dimana yang stabil di sini itu adalah golongan gas mulia. Dan periode itu dari kiri ke kanan. Di dalam SPU itu ada 7 periode, yaitu periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimana dalam suatu senyawa apabila dia biasanya dalam satu golongan, dia akan mempunyai sifat yang hampir mirip. Oke, yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu apa sih? Yaitu setengah jarak inti 2 atom yang sama dalam ikatan tunggal. Di mana unsur logam jari-jari diukur dari 2 atom kristal padatnya, sedangkan unsur non-logam jari-jari diukur dari panjang ikatan kovalen tunggal. Jadinya intinya itu jari-jari atom yaitu jarak antara inti atom dengan elektron yang terakhir. Oke, terkait dengan jari-jari atom dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, itu mempunyai jumlah kulit yang sama. Misalnya dia periode 2 ya jumlah kulitnya 2, periode 3 jumlah kulitnya 3. Yang membedakan antara periode itu kan dari kiri ke kanan ya, yang membedakan dari kiri ke kanannya walaupun jumlah kulitnya sama yaitu jumlah elektron terakhirnya. Kalau misalnya dia golongan 1 ya elektron terakhirnya itu 1, kalau misalnya dia golongan 2 ya nanti elektron terakhirnya 2, dan lain-lain. Terus nomor atom akan bertambah dari kiri ke kanan, jumlah proton pun akan bertambah dari kiri ke kanan, daya tarik inti pada kulit terluar akan makin besar dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena kita mereview terkait dengan inti atom itu muatannya apa sih? Nah, inti atom itu muatannya itu adalah proton, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Coba bayangkan semakin banyak elektron atau elektron valensi dengan kulit yang sama, otomatis ikatannya akan semakin kuat, sehingga dari kiri ke kanan jari-jarinya pun itu juga akan semakin kecil karena ikatan antara elektron terakhir dengan pusat inti yang dia itu berupa proton itu akan semakin kuat. Na dan Mg mempunyai muatan inti masing-masing elektronnya yaitu 11 dan 12 atau nomor atom maksudnya, di mana daya tarik inti Na itu kurang dari Mg. Ini karena jari-jari dari Mg-nya itu Mg-nya itu mempunyai 2 elektron valensi, sedangkan Na-nya tadi itu hanya 1, sehingga daya tariknya pun itu juga lebih kuat yang Mg-nya, sehingga daya tarik intinya Na lebih kecil daripada Mg, sehingga jari-jari Na itu lebih besar daripada Mg-nya. Sifat unsur dalam satu golongan, jadinya dari atas ke bawah, yaitu mempunyai elektron valensinya sama. Jadi kalau misalnya dia golongan 1, ya elektron valensinya 1. Kalau misalnya dia mempunyai golongan 2, otomatis elektron valensinya juga 2. Jumlah kulit bertambah dari atas ke bawah. Jadi contohnya misalnya aja kayak H seperti itu. H itu kan 1, ya toh. HLI itu kan 3, 2, 1. Na itu 11, 2, 8, 1. Sehingga jumlah kulitnya pun itu akan bertambah, tetapi dia valensinya itu tetap 1, 1, 1. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jari-jari atom dari atas ke bawah itu akan semakin besar. Contohnya K itu mempunyai jari-jari atom yang lebih besar daripada Na, karena urut-urutannya itu kan HLI, Na, K itu ada di bawahnya Na. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dalam satu periode jari-jari atom berkurang dari kiri ke kanan, sedangkan dalam satu golongan jari-jari atom akan bertambah dari atas ke bawah dengan penambahan kulit dari suatu unsur tersebut. Selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi
Elektron suatu atom dapat lepas dari tarikan inti dan meninggalkan atom sehingga dia membentuk ion positif. Atau dengan kata lain, energi ionisasi yaitu energi yang digunakan untuk melepaskan elektron terakhirnya. Namanya juga melepaskan sehingga dia bisa membentuk muatan yang positif. Kalau misalnya dia menangkap, dia membentuk muatan yang negatif. Kalau melepaskan dia positif gitu ya. Contohnya aja misalnya pada Na atau natrium. Nah, dia kan golongan 1 ya. Dia cenderung untuk melepaskan elektron yang terakhirnya karena Na itu kan nomor atomnya 11 281 sehingga dia cenderung untuk melepaskan 1 daripada mengikat 7 dia lebih mudah melepas 1 sehingga nanti Na menjadi Na++ elektron. Nah, jadi energi ionisasi energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron terlemah dari suatu atom atau ionnya tergantung nanti dia unsur tersebut dia masuk ke golongan berapa. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa energi ionisasi dalam satu periode yaitu energi ionisasi pertama akan bertambah dari kiri ke kanan, sedangkan dalam satu golongan energi ionisasi pertama akan berkurang dari atas ke bawah. Semakin kecil energi ionisasi, maka akan semakin mudah membentuk ion positif atau kation. Contohnya aja misalnya pada golongan 1 Na tadi dia 281 gitu dibandingkan dengan 287 yang dia itu merupakan golongan halogen, sehingga sangat mudah sekali Na atau golongan 1A-nya tadi itu untuk membentuk suatu ion yang positif. Sedangkan unsur yang paling suka terionisasi itu adalah F. F itu merupakan golongan halogen dikarenakan dia mempunyai elektron valensinya 7. Dia bukan untuk atau cenderung bukan untuk melepaskan elektron, tapi dia akan cenderung untuk menangkap elektron, sehingga golongan halogen dia akan cenderung untuk membentuk ion yang negatif. Ini terkait dengan pengecualian dari energi ionisasi. Pada Be dan B, energi ionisasi Be itu lebih besar daripada energi ionisasi B. Padahal B tadi merupakan golongan 3, Be tadi itu merupakan golongan 2. Kenapa? Karena orbital Be terisi penuh, yaitu 2s2. Jadi ini terkait dengan sistem orbital gitu ya, penuh dan tidak penuh. Kalau misalnya dia penuh atau dia setengah penuh kayak gitu, dia akan cenderung stabil, sehingga energi ionisasinya pun itu juga besar. Sedangkan pada kasus N dan O, yaitu nitrogen dan oksigen, di mana energi ionisasi nitrogen itu lebih besar daripada energi ionisasi oksigen. Kenapa? Walaupun oksigen itu merupakan golongan 6 dan nitrogen tadi merupakan golongan 5, tetapi nitrogen tadi itu mempunyai orbital yang setengah penuh, sehingga dia cenderung stabil, sehingga energi ionisasinya pun itu juga akan cenderung lebih besar. Begitu juga dengan Mg dan Al. Mg mempunyai orbital yang terisi penuh, sehingga energi ionisasi Mg itu lebih besar daripada energi ionisasi dari aluminium. Oke, ini adalah daftar energi ionisasi dalam satu periode. Benernya dari kiri ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Tetapi pada kasus tertentu itu kebalikannya gitu ya, sama seperti yang sudah dijelaskan slide sebelumnya. Jadinya kemungkinan lebih besar yang di kiri dikarenakan ada aturan orbital yang penuh setengah penuh. Jadi nanti teman-teman silahkan cek nomor atom dari yang sudah tanda merah-merah di sini, kemudian digambarkan orbitalnya. Nanti kita akan bisa melihat orbital tersebut penuh, setengah penuh, atau tidak penuh. Intinya kalau misalnya dia penuh atau setengah penuh, dia akan cenderung stabil, sehingga energi ionisasinya pun itu juga cenderung lebih besar. Oke, yang selanjutnya yaitu afinitas elektron. Suatu atom dapat menerima satu atau lebih elektron membentuk ion negatif atau anion. Contohnya aja misalnya ini pada golongan halogen atau golongan 7. Contohnya yang FClBr, jadinya Cl, dia akan cenderung untuk menangkap elektron sehingga dia akan bermuatan negatif atau Cl-. Elektron memasuki orbital terluar atom karena ditarik oleh inti atom yang bermuatan positif. Di sekitar inti terdapat awan elektron yang menolak elektron lain yang masuk. Ini pengertian dari afinitas elektron. Jadinya dia akan cenderung untuk menerima satu elektron sehingga dia membentuk ion negatif. Afinitas elektron akan berhubungan dengan pembentukan muatan negatif. Misalnya dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan bertambah dari kiri ke kanan. Karena kiri misalnya aja golongan 1, dia akan cenderung untuk membentuk muatan positif gitu ya. Sehingga dari kiri ke kanan itu akan semakin besar. Contohnya misalnya golongan 7, dia akan cenderung bermuatan negatif karena dia cenderung untuk menangkap satu elektron. Sedangkan dalam satu golongan, afinitas elektron akan bertambah dari bawah ke atas.
Selanjutnya yaitu terkait dengan keelektronegatifan. Jadinya keelektronegatifan itu apa? Yaitu daya tarik atom terhadap pasangan elektron yang dipakai bersama dalam ikatan kovalen. Di mana keelektronegatifan tadi ditentukan oleh dua faktor, yaitu muatan inti dan jari-jari kovalennya. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan terkait dengan periode dan golongannya, unsur dalam satu periode mempunyai jari-jari atom yang makin kecil dari kiri ke kanan. Akibatnya daya tarik inti terhadap elektron valensi akan semakin besar dari kiri ke kanannya. Daya tarik semakin besar. Kenapa? Karena dengan dalam satu periode itu walaupun kulitnya sama, tetapi elektron valensinya tadi akan bertambah. Kita ingat bahwa inti atom itu bermuatan positif atau proton, sehingga semakin banyak elektron valensi, otomatis daya tarik antara positif dan negatifnya itu juga akan semakin kuat. Sedangkan dalam satu golongan dari bawah ke atas, keelektronegatifannya akan semakin besar karena jari-jari atomnya semakin kecil. Oke, gunanya kita untuk menghitung keelektronegatifan itu untuk apa? Yaitu untuk menentukan tingkat polaritas senyawa. Semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, maka senyawa tersebut akan semakin polar. Contohnya aja misalnya H dengan Cl. Cl tadi merupakan golongan 7, H merupakan golongan 1. Dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, sehingga HCl dapat kita simpulkan bahwa itu termasuk golongan senyawa yang polar. Kalau golongan nonpolar contohnya apa? Nah, misalnya seperti F2, Cl2, Br2, dia terletak dalam satu golongan, sehingga dia cenderung atau dia membentuk senyawa yang nonpolar. Oke, yang terakhir yaitu terkait dengan sifat logamnya. Jadinya secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan melepaskan elektron membentuk ion positif. Jadi sifat logam tergantung pada energi ionisasinya. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur-unsur logam cenderung untuk melepaskan elektron, sedangkan unsur bukan non-logam cenderung untuk menangkap elektron. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya gitu ya. Jadinya kalau misalnya dia cenderung untuk melepaskan elektron, otomatis dia termasuk golongan 1, 2. Sedangkan untuk yang menangkap elektron, dia cenderung ke golongan halogen atau di dalam SPU itu ada di sebelah kanan. Sehingga kita kan bisa ya lihat di dalam SPU kira-kira yang golongan logam itu golongan berapa, golongan 1, golongan 2, kecuali hidrogen gitu ya, dia semua itu bersifat logam. Sedangkan golongan 6, 7, 8 nah itu cenderung itu sifatnya non logam. Sedangkan golongan yang di tengah-tengah 3, 4, 5 itu golongan semi logamnya. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan dari kiri ke kanan dalam satu periode gitu ya, sifat logam akan berkurang, sedangkan sifat non-logam akan bertambah. Contohnya aja misalnya pada golongan 7 ada FClBrI, golongan 8 namanya juga gas mulia, otomatis dia akan tergolong non-logam. Sedangkan yang logam yang sebelah kiri seperti Na, ada K, Li, litium, nah itu merupakan unsur-unsur yang sifatnya tadi logam. Sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam akan bertambah, sedangkan sifat non-logamnya akan berkurang. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di grup. Tadi ada beberapa contoh soal juga di slide bagian depan, nanti setelah dikerjakan, terus kemudian nanti kita diskusikan dalam grup, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung, harapannya nanti kalian tetap paham dengan materi yang sudah kita diskusikan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.